yang sedang menyaksikan live streaming secara virtual khutbah Ars khusus materi SMK pada siang hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan sedikit beberapa hal tentang SMK Darul Hikmah. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin hadirat Ananda semua, SMK Darul Hikmah ini berdiri dan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah ini dimulai sejak tahun 1997 yang diresmikan oleh Bapak Wali Kota Usman Effendi Apan. Kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih tetap bertahan dan eksis di Pondok Pesantren Darul Hikmah dengan dua program studi kompetensi. Yang pertama bidang teknik informatika komputer dengan kompetensi multimedia, dan yang kedua akuntansi keuangan dengan kompetensi perbankan syariah. Ananda sekalian yang berbahagia, kami membuat visi dan misi SMK Darul Hikmah ini yang berbunyi, visi SMK Darul Hikmah adalah yang pertama aktif, yang kedua kreatif, yang ketiga bersih, yang keempat antusias, dan yang kelima religius yang disingkat dengan nama Akbar. A itu adalah aktif, K itu adalah kreatif, B adalah bersih, A adalah antusias, dan R adalah religius. 6. Hadirin hadirat yang berbahagia, dari visi dan misi ini kami dari SMK Darul Hikmah siap sedia dan akan terus, yang pertama menjadikan Ananda semua dan anak-anak Bapak Ibu semua menjadi santri yang aktif dan kreatif secara optimal dalam setiap pembelajaran. Tidak ada santri yang pasif, semuanya kami bina menjadi anak-anak yang aktif, menjadi anak-anak yang kreatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari SMK Darul Hikmah akan terus mencerdaskan, memberikan kecerdasan secara intelektual maupun memberikan kestabilan emosional untuk anak-anak kita. Karena antara intelektual dan emosional harus diseimbangkan. Tidak cukup intelektual saja yang harus kita tancapkan pada pendidikan, tetapi secara emosional, etika, moral, dan perilaku mereka juga tetap dibina. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami dari SMK Darul Hikmah akan terus berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang terampil, anak-anak yang berprestasi, terampil di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami akan berupaya semaksimal mungkin jajaran para guru, ustadz, ustazah memberikan ilmu-ilmu secara komprehensif, secara baik, sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Para guru, para ustazah akan menyeimbangkan teknologi-teknologi ini untuk anak-anak kita, karena mereka adalah
santri yang berada di lingkungan yang berasrama. Nah, yang terakhir, kami dari SMK Darul Hikmah akan menyeimbangkan pola pikir anak-anak kita semua, ya, antara ilmu dengan agama. Ilmu untuk kehidupan dunianya dan agama untuk hubungan mereka di akhirat nanti. Dua-dua ini sangat penting. Oleh sebab itulah mereka harus diasramakan. Mereka harus dibimbing 24 jam oleh para guru dan ustaz-ustazah yang berada di pondok pesantren Hikmah ini. Maka antara sekolah dengan pondok pesantren bersinergi bagaimana supaya anak-anak kita ini seimbang antara kehidupan masa depannya yang ada di dunia maupun masa depannya untuk akhirat. Itulah makna daripada akbar. Aktif, kreatif, bersih, antusias, dan religius. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, anak-anak kami yang kami cintai. Kemudian saya lanjutkan tentang jurusan di SMK Darul Hikmah. Tadi di awal saya sampaikan ada 2 jurusan SMK Darul Hikmah. Yang pertama adalah teknik informatika komputer dengan kompetensi multimedia. Nah, teknik informatika komputer atau multimedia ini memiliki keahlian-keahlian tersendiri untuk bidang komputer. Anak-anak semua akan dibina, dibimbing bagaimana supaya bisa menjadi seorang yang mendesainer sesuatu ilmu pengetahuan di komputer itu. Apa yang desainer? Yang pertama, ada yang disebut dengan web designer. Nah, web designer ini Ananda akan diajarkan bagaimana cara layout program-program multimedia. Ananda akan diajarkan bagaimana cara membuat konten-konten desain grafis. Nah, ini peluang-peluang yang ada di perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun di negeri. Baik di swasta maupun di pemerintahan. Dibutuhkan ini. Nah, peluang ini ada di SMK, yaitu di kompetensi multimedia. Yang kedua, keahlian yang dikembangkan di SMK Darul Hikmah khusus untuk multimedia ini adalah graphic designer. Apa itu graphic designer? Ananda semua akan dibina cara membuat desain-desain publikasi di media. Iklan-iklan itu diajarkan di multimedia. Bagaimana cara membuat website itu diajarkan di multimedia. Bagaimana cara membuat poster-poster, ya, ada kan poster-poster tentang lambang ini, lambang itu. Nah, itu tugas multimedia. Kemudian bagaimana cara membuat kemasan produk, ada label-label yang ada di kemasan produk itu tugasnya santri-santri SMK jurusan multimedia. Nah, banyak sekali prospeknya. Banyak sekali ya masa depan Ananda semua di sini di bidang multimedia itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, keahlian-keahlian yang akan dibimbing dalam jurusan multimedia itu ada disebut dengan animator atau disebut juga dengan ilustrator. Apa itu ilustrator? Apa itu animator? Contohnya membuat gambar-gambar bergerak. Bagaimana supaya gambar yang kita buat itu menjadi gambar bergerak? Itu tugas Ananda semua di multimedia. Bagaimana cara membuat animasi 2 dimensi? Itu di multimedia. Bagaimana cara membuat animasi 3 dimensi? Nah, itu di multimedia. Ini disebut dengan animator atau ilustrator. Ini prospek yang sangat menjanjikan di dunia maya saat ini, apalagi di saat pandemi saat ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, keahlian yang diajarkan terkhusus di multimedia itu yang disebut dengan interaktif
media designer. Apa itu? Ada tulisan-tulisan di media-media itu berbagai bentuk. Ada yang miring, ada yang putus-putus, ada yang muncul dan sebagainya. Itu di multimedia. Nah, anak-anak dibimbing nanti di situ. Bagaimana supaya gambar ini bersuara? Itu interaktif media designer. Bagaimana supaya animasi-animasi itu menghasilkan gambar-gambar yang baik? Itu diajarkan di multimedia. Bagaimana cara membuat pembelajaran online? Nah, ini juga akan diajarkan di jurusan multimedia. Nah, prospek ini sangat menjanjikan sekali Bapak Ibu. Berbahagialah Ananda semua yang pada saat ini memilih jurusan multimedia. Dan yang terakhir, untuk multimedia ini ada yang disebut dengan game modeler atau designer, game designer. Ya. Nah, ini yang tertinggi nih. Mulai dari alur cerita, membuat cerita-cerita, bagaimana hasil karya dari awal cerita sampai akhir, menghasilkan kualitasnya, alur ceritanya, sehingga menampilkan karya-karya yang begitu wah. Nah, ini dikembangkan di jurusan multimedia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ananda sekalian, itu jurusan multimedia. Dan yang terakhir adalah jurusan perbankan syariah. Ya, program studinya adalah perbankan syariah. Ini program studinya adalah akuntansi keuangan dengan kompetensi perbankan syariah. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, Ananda kami yang kami cintai, ada beberapa ilmu yang akan diajarkan yang harus Ananda kuasai di jurusan perbankan syariah. Yang pertama, Ananda harus menguasai dasar-dasar ekonomi syariah. Itu yang pertama. Ananda akan diajar oleh guru ustadz ustazah di jurusan PS ini bagaimana bentuk dasar-dasar ekonomi syariah. Satu. Yang kedua, Ananda akan diajar digembleng menjadi ahli ekonomi mikro dan makro secara Islam. Yang ketiga, Ananda akan menjadi ahli lembaga keuangan syariah. Nah, ini perbankan syariah. Yang keempat, Ananda akan dibina bagaimana bentuk sistem akuntansi syariah itu. Dan yang terakhir, Ananda akan digembleng ya bagaimana menguasai pasar ekonomi syariah. Jadi ada beberapa kategori inilah yang nanti akan diajarkan pada perbankan syariah. Nah, apa harapannya kalau Ananda semua sudah ada di perbankan syariah? Ya, apa masa depannya ini? Yang pertama, Ananda semua akan mengerti, akan mengetahui bentuk-bentuk administrasi keuangan perbankan. Itu yang pertama. Sehingga Ananda bisa menjadi ahli administrasi syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ananda akan bisa menjadi seorang ahli yang mengelola akuntansi perusahaan jasa dan barang secara syariah. Jadi tidak konvensional, secara syariah. Yang ketiga, Ananda akan menjadi bagaimana bisa menjadi ahli yang bisa mengelola kas bank
perekonomian syariah. Itu semua diajari di dalam jurusan perbankan syariah. Dan yang terakhir, ya, orientasinya perbankan syariah itu Anda akan dibina menjadi seorang ahli yang dapat mengelola administrasi transaksi keuangan secara syariah. Perbankan syariah saat ini menunjukkan grafik yang sangat luar biasa. Ini disebabkan antusiasnya, optimismenya masyarakat kita, khususnya umat Islam, untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia ini. Oleh sebab itu, kesempatan Ananda semua belajar mendalami ekonomi syariah di perbankan syariah di SMK Darul Hikmah. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, Ananda semua yang kami cintai, itulah mungkin beberapa hal penjelasan tentang SMK Darul Hikmah. Nah, kemudian kami tambahkan program-program tambahan, khususnya program unggulan untuk SMK Darul Hikmah. Khusus SMK Darul Hikmah yang pertama adalah Tahfizul Quran, yaitu 6 juz untuk 3 tahun, 1 juz untuk 1 semester, ya, diwajibkan dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Harapannya, ya, Ananda kita memiliki ilmu teknologi, juga ahli di bidang tahfizul Quran. Yang kedua, tambahan di SMK Darul Hikmah, di setiap hari sebelum PBM proses pembelajaran akan dilaksanakan pelaksanaan sholat duha, akan dilaksanakan tartil Quran, akan dilaksanakan, ya, kajian-kajian keislaman, tanya jawab antara guru, antara siswa, antara santri di jam pertama sebelum PBM dilaksanakan. Nah, itulah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu secara tatap muka. Saya dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya sampaikan ucapan salam pramuka kembali. Salam SMK. SMK siap, SMK bisa, SMK hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.